Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Anissa. Kali ini kita akan belajar mengenai komunikasi organisasi. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mencapai tujuan bersama. Hal ini juga berlaku dalam sebuah organisasi. Di dalam organisasi terdapat hubungan antar atasan dan bawahan yang membutuhkan komunikasi dua arah agar kerjasama dapat berjalan dengan baik. Tanpa komunikasi yang efektif, tujuan organisasi akan sulit dicapai. Oleh karena itu, komunikasi organisasi menjadi unsur penting dalam menjaga kelangsungan, efektivitas, dan keberhasilan suatu organisasi. Secara umum, komunikasi organisasi dapat diartikan sebagai proses pertukaran pesan antar unit-unit yang berada di dalam suatu organisasi. Menurut Wikipedia, komunikasi organisasi itu merupakan pertukaran pesan di antara unit komunikasi yang saling berhubungan dalam struktur organisasi tertentu. Sementara itu, menurut Goldhaber, komunikasi organisasi merupakan proses menciptakan dan menukar pesan dalam jaringan hubungan yang saling bergantung untuk menghadapi lingkungan yang terus berubah. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai objek yang menerima, menafsirkan, dan bertindak berdasarkan informasi yang diterima. Semakin besar dan kompleks suatu organisasi, maka semakin kompleks pula proses komunikasi yang terjadi di dalamnya. Komunikasi ini bisa bersifat formal seperti rapat dan surat resmi maupun informal seperti percakapan antar pegawai. Karakteristik komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, bersifat struktur dan sistematis. Komunikasi dalam organisasi mengikuti hierarki dan prosedur yang telah ditetapkan baik melalui saluran formal maupun informal. Kedua, memiliki tujuan tertentu. Komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi, mengordinasikan tugas, mengambil keputusan, serta membangun hubungan kerja antar anggota organisasi. Lalu yang ketiga, bersifat multidireksional. Artinya komunikasi dapat berlangsung ke bawah, dari atasan ke bawahan, ke atas dari bawahan ke atasan, maupun secara horizontal antar pegawai. Keempat, menggunakan berbagai media dan metode. Komunikasi organisasi dapat dilakukan melalui rapat, email, memo, dokumen resmi, hingga media digital. Kelima, bersifat dinamis dan adaptif. Komunikasi organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, kebijakan, dan teknologi yang terjadi. Arah atau aliran komunikasi organisasi. Dalam organisasi terdapat beberapa arah komunikasi. Yang pertama, komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan, yang biasanya berisi instruksi, kebijakan, atau arahan kerja. Kedua, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi dari bawahan kepada atasan, seperti laporan, saran, dan umpan balik. Yang ketiga, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi antar individu atau antar bagian yang memiliki tingkat hierarki yang sama, misalnya kerjasama antar divisi. Keempat, komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang terjadi antara individu dari departemen dan tingkat hierarki yang berbeda tanpa melalui jalur struktural langsung. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi organisasi. Berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi organisasi menjadi dua. Pertama, komunikasi internal yang terjadi di dalam organisasi. Komunikasi internal meliputi komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Kedua, komunikasi eksternal, yaitu komunikasi antar organisasi dengan pihak di luar organisasi, seperti masyarakat, media, dan mitra kerja. Komunikasi eksternal bertujuan membangun kepercayaan, citra positif, dan kerjasama. Selain itu, berdasarkan kelangsungannya, komunikasi organisasi dibagi menjadi komunikasi langsung yang dilakukan tanpa perantara dan komunikasi tidak langsung yang menggunakan media atau pihak ketiga. Studi kasus hambatan komunikasi organisasi. Sebuah perusahaan
meluncurkan kampanye promosi produk baru. Terjadi miskomunikasi antar divisi karena pimpinan hanya memberikan instruksi singkat melalui grup WhatsApp tanpa menjelaskan detail. Akibatnya setiap divisi memiliki pemahaman yang berbeda mengenai tugas masing-masing, sehingga pekerjaan tidak sinkron dan peluncuran kampanye mengalami keterlambatan. Hambatan yang terjadi meliputi hambatan semantik, hambatan saluran komunikasi, hambatan struktur, dan hambatan manajemen informasi. Sebagai kesimpulan, komunikasi organisasi merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan organisasi. Komunikasi yang efektif dapat membantu menyampaikan informasi, meningkatkan kerjasama, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menghambat kinerja organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu membangun sistem komunikasi yang jelas, terbuka, dan struktur agar dapat berjalan secara optimal. Pohon pinang ditanam rapat-rapat, tumbuh subur, buahnya banyak. Saya harap kamu bisa nyimak cepat karena presentasi ini tidaklah banyak. Sedikit penjelasan dari saya mengenai komunikasi organisasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih.